Aulus Jungler ini apa juga fighter. Kalau nggak mau marksman ya udah fighter ini bener fighter juga. Apalagi Aulus stacknya bener sangat ditingkatkan sampai maksimal 16 attack kalau nggak salah. Ini yang tadi udah sempat kita bahas juga sama Om Wawa ketika Om Wawa duduk di sebelah sini. Om Wawa bilang Aulus pengen dilihat sama Om Wawa dan sepertinya impian-impian Om Wawa pada hari ini banyak terwujud ya. Iya. Tadi ada kita lihat Pause. bukan dong. Pause. Itu bukan kemauan, kutukan kalau itu. Kutukan. Oke. Ada Aulus, terus ada siapa tadi Minotaur muncul juga. Bener. Ya kan, hero-hero yang udah di buff udah Aulus pada muncul. Kali ini Aulus. Om Wawa ini tribute to Om Wawa, tapi Wan tribute to Pak Pulung dan juga Mirko. Betul. Tapi gue dari dulu pun sangat pengen sekali satu hero yang gue pakai sering itu muncul tapi sampai sekarang belum muncul. Alpha. Apa tuh? Terizla. Terizla. Itu sampai sekarang masih belum Tapi muncul. kita akan memunculkan nih Coji ini dan juga Arasi ke Lane of Dawn di match kita yang keempat antara RRQ Sena berhadapan dengan Bigetron Beta. Dan kali ini mereka sudah ada di pose masing-masing. Sudah ada Simba di XP Lane, GG Winters dengan Wan yang menjadi salah satu unique pick juga di meta sekarang. Wan udah cukup jarang muncul, tapi kali ini mereka memberanikan diri dengan adanya Wan. Dan sepertinya dari meta yang digunakan oleh RRQ Sena adalah meta GB Gold Lane. Dan dari GG Winters yang bukan Ethan Winters menggunakan Wan ya. Ini kayaknya bakal enak banget untuk bisa memperkaya dirinya. Tapi yang lagi agak susah adalah vital, dimana hampir saja buffnya kehilangan oleh teman-teman Bigetron Beta. Kita ngomongin kayak mungkin agak kontras, tapi sekarang Bigetron yang kesana tuh bakal main agresif banget ya. Dengan adanya Chow dan juga Selena, kayaknya mereka bakal agresif banget di early game, cari pick off sebisa mungkin. Dan nanti kalau udah mulai main buat turtle, buat tower, ada strategi standar yang kita lihat di mana Yuchong tuh langsung nge-zone pas mereka lagi mau kontes daerah-daerah kayak turtle atau lore nantinya. Setuju banget, dan itu yang tadi udah sempat kita bahas juga di draft pick, bahwa pemilihan dari Chow untuk menjadi menjadi roamer ya ternyata ya. Kali ini bakal ngerusuh banget. Tapi lihat di area atas, kira kali ini yang berada di area gold lane akan menjadi bulan-bulan, tapi enggak secepat itu karena dia masih bisa mundur ke area belakang. Oke, sebenarnya kalau dilihat ya dari adanya sistem gold lane, oke lah, damage-nya besar. Tapi yang bikin orang kita adalah dari mana yang teman-teman Adi tadi tiba-tiba ada Digi yang langsung saja dicoba untuk dipukul-pukul oleh teman-teman dari Bigetron Beta dengan adanya Aulus dan juga Cho. Dan sepertinya dengan adanya meta GB seperti ini, Bigetron Beta pun mengikuti hal yang sama, di mana Aulus dan juga Cho-nya pun sedang banyak berfokus ke area top, tapi yang gak adalah pergerakan dari Cardo karena sangat sakit sekali. Damage datang dari seorang Digi, dan Digi akhirnya pun bisa berhasil menumbangkan seorang Aulus gitu. Betul banget, dan Aulus junglernya striker utama dari Bigetron Beta tadi harus tumbang. Cardo terlalu bernafsu untuk mendapatkan satu objektif, tapi dia tidak menyadari bahwa ada Pakuito dan juga ada Digi tentunya akan membackup penyerangan di area atas tersebut. Dan kali ini GG Winter sepertinya emang agak berada di atas angin nih. Ketika Marksman memang butuh late game, tapi ketika dia berhadapan dengan Cecil yang sangat-sangat late game juga dan early-nya nggak terlalu menyakitkan, ini bakal bahaya banget. Tapi lihat di area bawah kali ini, Chris dikeluarkan, bahkan Black Dragon Form juga. Langsung terjadi sebuah penyerangan yang bertubi-tubi dari kedua SP laner kita. Belum ada rotasi yang dilakukan, tapi lihat dari Aulus ya, dia langsung fokus untuk menambahkan pundi-pundi gold karena di area bawah juga Turtle sudah mulai hadir tengah-tengah line up. Yes, Turtle yang sudah tidak anti-air lagi ini sepertinya lagi difokuskan oleh kedua belah tim. Dicoba untuk dikonteskan, dan sepertinya RRQ Sena sedang memegang footing yang lebih baik dibandingkan dengan Bigetron Beta, tapi ternyata ditinggalkan begitu saja. Kita kembali lagi ke arah mid lane. Permainan dari Bigetron Beta ini masih mencari sweet spot, masih mencari titik celah ataupun titik di mana kelemahan RRQ Sena itu bisa dihantam dengan sangat-sangat kuat. Baik lagi, tapi dari RRQ Sena permainan juga sangat-sangat baik. Saya lihat mereka sangat-sangat stick to the team banget dan solid banget dari dua tim. Apalagi untuk disini Lihat di sini pertemuan pertama jatuh ke tangan RRQ Sena. Padahal kita mikir tadi Bigetron dengan pressure yang lebih tinggi, dengan pick up potensi yang lebih bagus, kayaknya bakal lebih agresif. Tapi kayak sayangnya mereka kehilangan turtle pertama. Dan mungkin karena tadi di awal ada fight ya antara Glue dan Yuchong, dan Black Dragon Formnya tuh udah keburu dipakai. Jadi mungkin mereka nggak terlalu pede fight tanpa ulti tersebut sih. Setuju banget sih gue, dia nggak mau terlalu ngambil ke arah team fight karena nggak ada lagi bisa masuk ke belakang. Tapi lihat dari Cardonya, Knockouts dikeluarkan, Riot Manipulation juga bakal tercancel dengan adanya Barbosa di area belakang, dan itu tidak membuat getir
ketir dari Arkisena. Ketar-ketir. Kayak baik cuma kalau kita lihat ada ketar-ketir itu dari Asbil yang langsung ditumbangkan saja setelah dipeluk oleh seorang Glue. Kita bisa melihat bahwa memang dari turretnya tidak terlalu banyak perubahan. Sepertinya baru akan mulai perubahan di mana kita top lane pun sudah mulai disisir perlahan demi perlahan. Bukan turretnya tapi Barbosa yang menggunakan langsung di sandwich gitu saja oleh 4 orang ataupun 4 player dari teman-teman RRQ Sen. Ini dia loh, El Momento yang didapatkan Bigetron Beta kali ini nggak terlalu banyak karena Selenanya kita lihat. Dari Oi Kiyomasa dia nggak bisa ngedapetin Lele, tapi kali ini terkena, tapi nggak ada, akan ada efek bantuan dari teman-teman dari Bigetron Beta untuk melakukan pick off ke arah sana. Dan bahkan kita bisa melihat di area atas sudah dihancurkan satu outer turretnya anak-anak Arkisena. Langsung rotasi menuju ke area mid kali ini. Di menit yang keempat mereka udah bisa ngancurin turret, dan ini tentunya dari gold udah beda 2000. Nggak baik banget bagi Bigetron Beta. Araku sekarang tuh mainnya pick off menggunakan diginya ya, Slow karena mereka sure tuh ya maju aja. Mereka mastiin mereka tuh ada Pakito yang emang kuat banget di early game. Jadi mau nggak mau Bigetron Beta tuh harus cari fight yang lebih menguntungkan. Jadi mereka terpaksa mundur. Tapi pas lagi mundur, tahu-tahu ditarik balik sama Digi, dan itu yang menjadi masalah banget. Dan karena emang Pakito lagi kuat sekali, mereka nih Araku selalu menang dari segi rotasi. Mereka selalu nyampe duluan ke objektif-objektif, ke fight yang mereka ngerasa mau mereka ambil. Iya, dan one-one-nya seperti juga tukar laning ya, dimana tadi di top lane sekarang pindah ke bottom lane karena turret yang di top lane pun juga sudah hancur. Tapi pergerakan dari 3 player ini, dari Warlord, dari Glue dan juga Digi sepertinya memang selalu menyatu terus, karena kalau ada combo yang bisa dihasilkan ini sangat-sangatlah baik gitu loh. Karena mengingat ada real world manipulation, ditambah lagi dengan adanya efek stun, bukan stun tapi penarikan juga di Digi, ditambah lagi dengan adanya Glue dengan split-splitnya, ini bakal menjadi combo yang sangat baik. Maka dari itu permainan dari Arkisena sepertinya lebih kental ke arah close combat attack dibandingkan dengan permainan dari Bigetron Beta yang sepertinya memang ke arah pick off ya. Ada Cho, ada Selena, dan ada juga Yusa. Oke, tapi dari bawah kali ini sudah ada one-one. Udah mulai ada Barbosa juga membantu pergerakan, tapi lihat crossbow of tank yang udah dikeluarkan. Dan lagi ada dari Cho yang harus hilang. Barbosa kali ini looking for more. Kali ini dari seorang Yuzo nggak punya apa-apa lagi. Udah mulai ditinju, dibalas tinju dari seorang Red Triple, tapi nggak bisa dapetin ke arah Yuzongnya. Dan kali ini one-one begitu perkasa. Dia sudah mendapatkan satu outer turret di atas, dia pindah ke bawah tadi karena masih ada gold shield, dan dia sudah menghancurkan satu outer di area bawah. Dan ini nggak baik tentunya untuk Bigetron Beta. Mereka harus coba untuk menunggu bagaimana Cecilion bisa mendapatkan stack yang lebih maksimal sampai nanti di area late game. Tapi di area late game pun kita tahu dengan ada hero sisi yang dimiliki oleh anak-anak Arkisena, dia punya Digi, dia punya Glue, dan juga ada Warlord yang tentunya akan memberikan penyerangan. Dan striker utama di late game nanti Gigi Winters, kalau semua dari weak-nya dapet, dia bisa crossbow off tank. Ini bahaya banget. Iya, dan gimana bisa bilang memang kuncinya ini ada di tangan Cecilion, tapi balik lagi Cecilion dari tadi juga agak susah untuk bisa berkelana kemana-mana kecuali di daerah ya memang dominasi dari teman-teman Bigetron Beta saja gitu loh, di area mapnya aja nggak bisa nyebrang lewatin rivernya. Karena kenapa? Surprise dari teman-teman Arkisena ini sangat-sangat kencang sekali gitu loh, nggak di bottom, nggak di mid, dan juga di arah top lane. Apalagi dengan objektif mereka yang sangat kental gitu loh, membuat Bigetron Beta pun juga kesulitan untuk bahkan membuat satu kill pada teman-teman dari Arkisena. Dan inilah untuk itemnya Arkisena. Ya, Unisha udah ada Brutus Blast karena dia emang mainnya mau lebih agresif. Mereka dari tadi udah mencari fight terus-terusan. Dengan adanya Brutus Blast mereka bisa mengejar dengan lebih gampang, dan mereka juga lebih aman loh. Unisha tuh bisa main dengan lebih santai ya dalam suatu arti. Dan buat one-one-nya sekarang udah ada Corrosive Strike juga. Jadi sekarang kitingnya dari seorang one-one bakal repot banget. Apalagi karena Bigetron Beta tuh mereka harus mencari timing yang pas banget ya. Kalau mereka cuma maju ke depan, pasti dengan adanya stun dan slow dari one-one bakal sakit banget. Tapi sekarang Cho pun di take down oleh Arkisena. Tahan dulu Arazi karena banyak sekali peperangan yang terjadi di area tengah. Bahkan Lord yang biasanya udah mulai muncul di area Land of Dawn. Tadi kita lihat juga dari segi item ya, menarik banget. Gigi Winters, si one-one ini nggak bikin sepatu sama sekali. Dia langsung bikin corrosion sama langsung bikin DHS. Ini menarik banget. Dia benar-benar ngandelin dari pasifnya dia untuk bisa berjalan. Dan ini Lord yang pertama tanpa ada gangguan dari anak-anak Bigetron Beta. Oke, mereka langsung coba fokus untuk ke area bawahnya. Ada Yuzong yang coba untuk melakukan split push, tapi ini bakal segera diamankan oleh Glue yang di area bawah. Yes, Glue pun datang untuk menghilangkan ataupun clear minion yang ada di bottom lane. Sementara di daerah mid lane di sini kita bisa melihat bahwa Finsmoke Rico dari tadi juga menjadi salah satu protektor yang sangat-sangat berharga sekali bagi Arkisena. Terutama di saat adanya Sanguine Claws, langsung tiba-tiba dihilangkan efek crowd controlnya karena dengan ultimate Digi, ya udah crowd controlnya hilang. Terus dari sisi dari Simba, sepertinya memang dari tadi permainan Simba ini agak distract karena memang agak fokus banget
ke arah laningnya saja. Satu lane terus dan bisa dibilang oke masuk teamfight beberapa kali tapi masih belum teamfight yang terlalu besar sekali ya karena emang dari tadi permainannya masih pick off saja. Sudah mulai ada inisiasi di mana Megan sudah mulai arah mid lane Tarat. Cardo pun masih menjadi sniper utama. Dari Serena pun masih menjadi sniper utama bagi Bigetron Beta dan jujur sampai sekarang pun dari Aulusnya masih belum terlalu banyak melakukan pergerakan ya dia. Iya, gue belum melihat pergerakan yang signifikan dari Cardo. Bahkan dia aja udah terpikau sampai 2 kali. Ini kita tinggal menunggu El Momento yang dibuat oleh Bigetron Beta. Apakah Barbosa bisa menculik ke arah 1-1? Tapi kita tahu dari 1-1 sendiri punya namanya Purify gratis ya kan. Tapi kita lihat juga di area atas Lordnya sudah mulai berjalan. Lord yang biasa ya, tapi mulai ada Black Dragon Form ke arah belakang. Kali ini dari seorang Simba mencoba memporak-porandakan formasi yang dibuat oleh Arakisena, tapi malahan dia yang udah sekarang reward manipulation dibuka, efek slot pun terjadi dan Yuzongnya pun menjadi korban pertama. Barbosa kali menjadi target operasi dari Gigi Winters. Enggak sampai di situ tapi lelenya kena, masih bisa dihindari tentu saja. Masih ada Aegis juga yang menyelamatkan diri tapi tidak kali ini. Cardo mengamuk saudara-saudara. Dia mendapatkan 2 poin kill. Sedangkan untuk Red Triple dan juga Banana mau tidak mau dia harus mundur. Waduh. Sebenarnya tadi kalau misalkan dilihat ya setelah hilangnya inhibitor turret, teman-teman dari arah kesana itu masih bisa mundur tapi mereka sepertinya agak berkomit sampai 2 kill pun terjadi kepada arah Gigi Winters dan juga Vince Rico. Tapi di lain sisi seperti Bigetron Beta ini adalah momentum yang sangat baik sekali di mana dia bisa melakukan serangan balik kepada Banana sendirian. Banana pun ditendang ke arah belakang mencoba untuk dihilangkan begitu saja tapi split ada sedikit defense tambahan dan akhirnya bisa menarik Cardo area depan lagi. Cardo pun tinggal sekarat sekali darahnya dan sepertinya akan ditumbangkan di tangan seorang Pakito. Di lain sisi ada Yuzong yang mencoba untuk mengitari langit di arah Land of Dawn sana. Cuma langsung dikejar lagi aja. Barbosa pun masih punya flicker untuk melarikan diri tapi di lain sisi Yuzongnya pun menjadi target. Begitupun juga dengan Barbosa dengan Red Triple tapi damage yang sangat besar datang dari seorang Sicilian. Sementara itu Yuzong pun sepertinya sudah tertutup untuk jalan pulang ke arah base-nya Gio. Pasrah ada-adanya pasrah tadi dari Yuzong yang kesurupan dari glue. Akhirnya dia nggak bisa kemana-mana dan dibiarkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan itu tadi yang menarik buat Cecilionnya, udah punya damage sesakit itu ke arah Red Triple. Dan ini menjadi sign menurutku, menjadi tanda bahaya kepada Arakisena supaya mereka lebih cepat untuk mengakhiri game ini kalau menurut gua. Dan ini Lord yang udah luar biasa muncul di Land of Dawn bakal menjadi makanan ataupun santapan dari Arakisena karena dari Bigetron Beta mereka coba untuk masuk ke dalam sana tapi The Way of Dragon digagalkan begitu saja. Undying Fury juga dikuasai oleh seorang Cardo tapi lihat 1 poin didapatkan. Real manipulation juga hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta karena Vince Rico pun harus menjadi korban pertama dari pertarungan barusan. Oke, tapi itu nggak masalah karena visual itu juga ada sedikit karena sangat membantu sekali bagi teman-teman dari Arakisena. Tetapi Bigetron Beta, apa yang harus dilakukan oleh Bigetron Beta Rasi untuk bisa memenangkan game kali ini? Mau nggak mau mereka harus main lebih nyantai lagi sih karena yang merepotkan ya. Dan tadi kita tuh kalau lihat ya, kenapa kayaknya Bigetron tuh struggling banget karena Arakisena tuh dari tadi nggak ada kesempatan buat di pick off. Kalau kita nyadar ya, mereka selalu maju paling nggak bertiga atau nggak berempat, nggak pernah maju sendiri. Jadi kalau ada yang kena Abyssal Arrow, ya nggak apa-apa. Arakisena emang bakal maju, emang mau ngelawan gitu. Jadi Serenanya nggak bisa dapat pick off yang gampang juga loh. Jadi Bigetron Beta sekarang apalagi karena ada Lord yang udah on the way harus bermain sebisa mungkin berclear wave dan mungkin membeli waktu lebih lagi buat Cecilion scaling terus. Iya, tapi kita bisa melihat bahwa sekarang sudah mulai ada sedikit inisiatif lagi di arah bottom lane tetapi minion pun hilang. Terus tinggal adanya Lord di arah top lane tapi ingat ini Lord yang belum berhasil. Udah dong. Oh udah ya, Belum deh. Iya, ini baru Lord biasa aja. Jadi belum damage-nya masih belum di charge dulu, jadi masih belum bisa terlalu melakukan damage terlalu besar ke arah target yang ada. Oke, mid lane udah jadi target operasi dari Arakisena. Looking to di area bawah kali ini menjadi targetnya juga. Sudah rontok, ada Fury dikeluarkan oleh seorang Cardo mencoba untuk menumbangkan Banana tapi reward manipulation. Ini dia lapangan yang dibuat dan juga Yuzong dengan Black Dragon Form gak berani masuk sampai ke arah dari seorang Yves tapi Lele terkonek kali ini. Terhenti sudah reward manipulation. Masih terjadi pertarungan, belum ada Wave Dragon dikeluarkan. Barbosa, lihat Barbosanya flicker ke area belakang. Tapi di sisi lain dari seorang Yuzongnya benar-benar membuat teman-teman dari Arakisena mulai ketar-ketir, bahkan satu immortal pecah langsung dikeroyok rame-rame, terhilang sudah Digi Dao dari Arakisena. Defense yang sangat baik sekali dari Bigetron Beta walaupun inhibitor turret hancur. Seenggaknya ada sedikit trading di mana dari seorang Digi-nya harus bisa dikembangkan begitu saja dan ini adalah momen golden opportunity
untuk Cardo bisa mencari pundi-pundi uang lagi untuk mengejar ketinggalannya terhadap Red Triple yang dimana sampai sekarang pun masih belum tumbang. Asli, dan Cardo ini sebenarnya udah mulai sakit ya, udah masuk ke arah menit 14 setelah dia juga dapat buff dan War X udah gede banget sekarang. Dan ini menjadi el momento balik untuk Bigetron Beta. Perlahan tapi pasti mereka udah mulai mendapatkan ritme permainan mereka, karena ini juga keinginan mereka. Mereka pengen drag ke arah late game. Oke, di early sampai mid kita udah kehilangan banyak, tapi coba yuk di arah late gamenya ini menjadi kemenangan kita. Dan ini mulai perlahan tapi pasti seperlahan-pelan. Dari kita lihat dari seorang Akira udah mulai sakit, Cardo juga udah dari yang ketertinggalan point kill udah mendapatkan 2 point kill, bahkan tadi double kill dan 2 assist sekarang. Dan malah menurut gua tinggal Selena bagaimana bisa membangun momentum. Di late game ini pasti Selena bakal penting banget kalau emang ada yang ke pick off, apalagi kalau member yang inti ya dari RRQ Sena, seperti mungkin One-One-nya atau mungkin Pakito-nya, itu bakal bagus banget. Tapi yang repot nih, mereka sekarang terpaksa keluar dari base mereka, dimana mereka tadi bisa defend dengan bagus karena mereka emang punggung mereka tuh ke cover oleh base mereka loh. Sekarang mereka keluar, ada kesempatan buat RRQ Sena mungkin nge-flanking dan mungkin pick off ke arah Cecilionnya. Oke, tapi ada Barbosa guys depan sana mencoba untuk memberikan informasi, tapi Lord masih dipok begitu aja. Barbosa hati-hati. 4-5 member dari arah Kisena langsung mencoba untuk ganking. Udah ada Lele di luar tapi nggak kena. Black Dragon Form kali ini sebuah backup yang cukup terlambat, cukup setengah-tengah. Tapi lihat dari Cardo, begitu perkasanya dengan ada Fury dikeluarkan. Dari Watch Manipulation juga satu persatu member udah mulai sekarang. Bahkan Walwada tershutdown juga Pakuito. Disusul semuanya satu Immortal pecah dan Warlord pun harus tumbang. Tersisa 3 Banana dan juga Finfog. Dan ini dia El Momento yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Mereka membiarkan satu Barbosa hilang, tapi ketika mereka mau komit ke depan, disitulah bencana terjadi. Cecil kalau gede maunya damager. Damage yang sangat besar sekali datang dari Sicilian tadi dengan sanguine close dan juga bad impact, ya dimana itu adalah momen yang sangat-sangat indah menurut mata Ninja Choji, karena dengan ada loncatan dari Yuzo, ditambah lagi dengan loncatan sedikit dari Aulus, ditambah lagi dengan adanya bad impact, wah itu udah bisa dibilang suatu lagu yang sangat indah untuk Bigetron Beta. Dan inilah untuk replaynya. Bukan replay. Oh, bukan replay ternyata. Tadi awalnya nih Aleki udah unggul banget dan mereka udah dapat satu pick off dan mereka ngejar. Tapi masalahnya nih, mereka tuh masuk ke daerah yang agak sempit dan mereka dapat damage area of effect dari Aldous. Mereka juga dapat knock up dari Yuzong dan pastinya bad impact dari Cecilion yang maju terus-terusan. Jadi mereka tuh nggak boleh mencari fight di mana mereka tuh ngumpul kayak nge-club up gitu loh, karena mereka tuh bisa kena momentum yang besar banget. Mereka bisa kena semua skill yang area dan pastinya mereka nggak ada kesempatan buat ngincer Cecilionnya karena mereka memang depan-depanan gitu loh. Mereka harus nyebar lebih dikit dan mungkin mencari flank. Oke, dua Lord yang biasa diamankan oleh RRQ Sena, tapi kali ini dari Bigetron Beta dia udah dapetin Lord yang luar biasa. Lord yang udah anehan sekali bakal mengamuk ke area bawah, tapi lihat dari seorang banananya dia masih mencoba untuk bertahan, tapi The Way of Dragon dikeluarkan, Immortalnya pecah dari seorang Barbosa kali ini. Barbosa masih bisa selamat, tapi Lordnya kali ini udah harus hilang. Reward Manipulation dibuka, Barbosa juga lagi menjadi target, tapi lihat dari seorang Selenanya masih flicker ke arah belakang. Retrievalnya masuk ke arah belakang dengan ada Kronostra, tapi akhirnya akan menjadi target operasi. Wow, Red Triple luar biasa sekali menuju ke triple kill, tapi Immortalnya pecah dari seorang Yuzo. Masih looking for more. Red Triple ini benar-benar luar biasa banget. Kill itu didapatkan dan lagi RRQ Sena mengembalikan keadaan. Mereka masih bisa bertahan dalam situasi genting seperti ini. Red Triple yang menggunakan Retribution, yang menggunakan Pakito bermain sangat-sangat baik sekali. Gak cuma mencari dari power mentah dari attack ataupun physical attribute dari seorang Pakito, tapi mencari mikro-makro dengan mencari celah di telur belakang, flanking, dan damage yang datang sangat baik sekali seperti yang konten KTP sudah cocok. Dan dilihat lagi dari item yang sudah ada, sepertinya ini itemnya sudah mulai kejar-kejaran ya Rasi. Ya di menit ke-18 ini kurang lebih sih itemnya perbedaan gold tuh udah mulai nggak berpengaruh ya, apalagi kalau di tim musuh tuh ada seorang Cecilion. Tadi seperti kita bilang nih, kalau RRQ bisa nyebar dikit dan bisa mencari kesempatan buat flanking ke backline, kita langsung lihat Pakito sendiri lawan 3 orang dan gak keurus loh sama member dari Bigetron. Yang parah itu. Jabnya juga. Itu udah damage-nya sangat-sangat besar sekali, bahkan bisa dibilang pas lagi champ stance ya, itu damage lebih besar daripada Knock Strike.
Makanya, Iya, iya. waduh, tadi Itu emang najis nggak banget ketolong sih. banget dan Araki harus mencari cara biar fightnya tuh bisa begitu terus. Karena di awal fight tadi kita melihat sempat Araki tuh happy banget karena mereka ngumpul lagi dan langsung dihantam dengan bad impact berkali-kali. Yo. Di fight yang berikutnya nih Gelord, ini bakal penting banget. Kayaknya di menit yang udah lama banget ini yang menang fight berikutnya bakal menang game ya. Jadi ini pasti kritis banget. Oke, kalau mendapetin Lord ini kata Ara sih menang gamenya. Apakah bisa terbukti karena teman-teman dari Bigetron Beta juga Araki Sena langsung mereset ke arah Lord yang mereka coba untuk mundur. Masih mencoba untuk men-setup Yuzongnya udah melakukan Black Dragon Form. Tentu ini adalah informasi menarik untuk anak-anak dari Yipnya. Bisa membuka reward manipulation dengan indah. Lihat dari Ando Infinity dikeluarkan. Cardo kali ini mencoba garis depan, tapi Banana masih bisa flicker ke arah belakang. Reward manipulation masih ada, dan Way of Dragon kalau seorang Red Triple, dan Red Triple harus tumbang tershutdown. Looking for more, double kill diamankan oleh seorang Cardo. Nggak peduli dengan adanya Lord, mereka masih mencari di mana keberadaan dari 3 member Arcane masih ada, tapi tidak dengan Cardo dan Simba berserta dengan Akira. Dia langsung bau-membau untuk mendapatkan Lord yang sudah luar biasa, Lord yang enhance lagi dan menjadi Lord kita yang keempat. Sebenarnya secara teori ya dari mata Joji melihat bahwa kalau misalkan dari tim Argentina ini ingin memenangkan tim fight, dekati dari sisi lini ya. Kita ambil simpelnya seperti ini, secara kasarnya kita seperti ini. Orang megang sniper, kita megang pisau. Kalau misalkan kita jarak dekat, menangkan siapa? Kita lah. Jelas kita. pisau dong. Ya. Karena Iya, yang pasti. sniper itu mesti pakai ngeker dulu. Ya. Ya kan, nyari tembakan dulu, nyari ancang-ancang dulu ya kan. Nah, itu adalah metode yang sama juga bagi RRQ Sena yang dimana dari tadi permainannya adalah sepertinya lebih fokus ke arah objektif ataupun dari seorang Aulus ataupun Chonya. Justru Cecilia dari tadi memang terlepas begitu saja yang membuat Cecilia akhirnya free hit Betul. ke arah teman-teman dari RRQ Sena yang damage-nya sampai ke arah late game itu nggak akan ada berhentinya untuk berkembang, Pak. Tadi gue langsung ada ini loh, visualisasi sniper lawan pisau. Iya, kalau jarak Dilempar. dekat, kita ngomongin enggak. jarak dekat ya. Ini Leslie lawannya Gushen berarti. Oh, nggak salah. Nggak salah kan? Teori bener dong. Snipers ready katanya Leslie begitu. Tapi sekarang nih untuk Bigetron Beta dengan adanya Lord yang udah kuat banget, udah ke-enhance berkali-kali nih. Ya, iya. Mereka tuh ada kesempatan buat maksa member dari RRQ Sena buat fight 5 lawan 5, nggak memberikan mereka kesempatan buat flanking. Jadi ini situasi yang sangat susah untuk RRQ Sena. Ya, gue setuju banget sih. Ini enggak bagaimana reward manipulation bisa dibuka dengan baik dan sesama, tapi Lordnya udah berjalan di area bawah. Tapi lihat bad impact yang dilakukan oleh Akira itu menyakitkan. Lihat Warlordnya udah sekarat banget. Kau mau tidak mau jarong Regen HP, tapi ada Lele. Hampir saja Lelenya kena ke seorang Banana. Dan masih selamat untuk high ground dari Araki Sena. Tapi ada Lele lagi yang terkena dari seorang Red Triple. Masih coba untuk clearing minion terlebih dahulu. Bahkan udah mulai botak dari segala jenis turret nih. Betul sekalian, Dying Fury Nojutsu pun sudah dikeluarkan oleh Aulus, tapi dari tadi yang masih harusnya menjadi kunci utama dari RRQ Sena yaitu meluncur Nojutsu milik Wanwan. Masih belum terpop up, masih belum kelihatan, masih Lost belum Wolf Tank. dapat masih belum dapat weakness-nya. Karena bisa dibilang ya itu adalah salah satu damager yang lumayan besar juga selain juga Red Triple. Oke lah, Warlord memang bisa memberikan damage yang lumayan besar. Bukan lumayan besar, tapi memang sangat besar dengan reward manipulation Nojutsunya. Tapi problemnya adalah positioning dia yang dari tadi selalu diganggu gugat oleh Sanguine Claws. Ditambah lagi dengan Abyssal Trap dan juga Furious Dive dari seorang Yuzong yang membuat dia ya susah. Mau di arah depan, oke, ada seorang Cecilian. Mau di arah belakang bisa dikeker oleh Selena. Kalau nggak ngikutan war bisa ditabrak sama juga. Iya. Mungkin itu juga karena Bigetron sekarang posisi mereka tuh mereka nggak mencari engage loh. Mereka tinggal dari jauh lempar-lempar bad impact, Betul. kelar. Jadi mereka nggak usah cari fight. Jadi one tuh nggak bisa kite back. Jadi susah buat dia tuh dapat semua Benar. weak pointnya. Dia harus maju ke depan dan seperti Choji bilang nih, dia maju-maju ke depan bisa kena Sanguine Claws, bisa keserempet banyak banget ya crowd control. Ada Jeet Kune Do dari Chow juga, ada mungkin Abyssal Arrow juga. Jadi emang wah, Ini- One lagi berat banget sih. Ini kalau Iya, gue setuju banget. Ini malah buat Bigetron Beta menjadi kesempatan mereka untuk mau memenang ya. Dari Cecilionia udah pasti udah kuat banget. Bahkan tadi yang udah dibilang sama kalian berdua, one itu butuh space, butuh jarak juga, butuh banget yang namanya bisa dapetin weakness. Tapi ini dia replaynya. lihat dari seorang Cecilina di arah belakang itu enak banget untuk memberikan damage ke arah depan dari teman-teman RRQ Sena, apalagi tambah lagi dengan tendangan Aco yang bisa bilang sangat-sangat on point, membuat RRQ Sena pun juga sepertinya kebingungan gitu loh, mau engage lagi atau enggak, walaupun sudah ada rebound manipulation dari seorang Warlord. Tapi baik lagi sudah late game dan dari balik lagi ya Aulus secara teori dia adalah Iritel yang versi fighter. Iritel Semakin versi late game fighter. semakin kuat, begitupun juga dengan Cecilian seperti sekarang kita bisa melihat bahwa Andai Fury-nya memberikan slow dan juga damage yang lumayan besar, walaupun itu ada di tangan seorang
Aulus gitu ya, notabene adalah seorang tank dari sisi dari Fishbox Rico pun jadi salah satu korban dari Bigetron Beta karena sangat-sangat apa bisa dibilang sangat-sangat egois sekali pergerakannya, sementara di lain sisi Banana pun mencoba untuk kabur dengan adanya split tapi masih dikejar oleh seorang Yuzong. Tapi dari sisi ada Warlord yang langsung diajar begitu saja tapi meluncur dari seorang Wanwan melemparkan semua crossbow tanknya kepada Bigetron Beta, tapi Bigetron Beta pun sepertinya tidak tergugat sama sekali, masih mencoba untuk mengejar teman-teman dari RRQ Sena. Tersisa tinggal Gigi Winters dan juga Warlord begitu saja. Gigi Winters pun melarikan diri ke arah belakang dan masih dikejar juga oleh seorang Aulus yang dimana immortality-nya pecah, tapi damage-nya masih belum bisa masuk dan membuat Cardo masih bisa survive dengan damage yang lumayan fatal datang kepada badannya. Miskalkulasi sebenarnya dilakukan oleh seorang Aulus ya, dia masih coba untuk kejar ke arah Wanwan, tapi ternyata di situ udah ada Warlord yang hidup dan gak bisa dapetin ke arah Winters. Tapi lihat udah ada Way of Dragon dikeluarkan, bisa tertahan oleh seorang Gigi Winters, tapi lihat manipulasi kan seorang Akira. Ini dia ancaman terbesar mulai muncul, terhilang sudah Cecilionnya, tapi gak dapat Winters point dan Cardo pun masih selamat. Gigi Winters nggak dapetin satu crossbow of tank, tapi dapetin Cecilion. Ini udah mantep banget dari RRQ Sena. Ini nggak bisa dibilang kalau misalnya Bigetron Beta pasti menang sih, enggak. Karena Masih ngambang ya? masih ngambang menurut gua. RRQ masih bisa ngelawan, dari Bigetron Beta sendiri juga nggak boleh terlalu offset, nggak boleh gegabah untuk melakukan setup. Tapi dari segi itemnya, Arashi udah masuk ke menit 20. Kita langsung melihat Yves sekarang baru mengganti item ya, dari Immortal menjadi Oracle buat mastiin kalau shotnya lebih gede. Kalau emang dia yang jadi fokus dari tim Bigetron Beta, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Kita tadi udah ngomongin one kayaknya lebih gampang kalau lagi bergerak ke arah belakang ya, kalau bisa kiting back begitu. Dan kita melihat tadi di fight itu pas kejar 3 orang masih bisa membuat outplay. Dan sekarang dengan adanya kesempatan, RRQ Sena langsung mencari cara untuk mengambil Lord yang berikutnya. Iya, dan kita lihat bahwa Lord pun sedang diinisiasi lagi oleh kedua belah tim. Dicoba untuk dikonteskan itu saja. Dari motivasi dari tadi yang langsung mengacak-acak muncul ini dibalaskan dari seorang Yuzong. Dari sisi RRQ Sena sepertinya masih dapat penting untuk kalah Lord, tapi dari sisi ada Yuzong seorang diri mencoba untuk maju ke arah depan. Sana ditambah lagi dengan relocation, ditambah lagi dengan adanya tendangan dan bisa membuat seorang Joker's tumpah dari makan, tapi Lordnya siapa yang mengambil ternyata Lordnya karena dari sisi pun memberikan damage yang lumayan besar juga dengan adanya kapak yang sangat-sangat besar. Banana pun tinggal sendirian walaupun Lordnya sudah diambil oleh RRQ Sena, tetapi Banana sang pisang mencoba untuk menahan pergerakan dari Bigetron Beta dan pada akhirnya masih bisa survive dengan 2 bar HP yang tersisa. Dengan sangat-sangat kuat, tanda masih kuat dari Banana masih kelihatan dengan sangat-sangat tebal, di mana Akira pun langsung dipeluk begitu saja dan masih bisa survive melawan damage yang sangat kuat. Masih bisa survive dari Banananya, tapi pada akhirnya langsung di shutdown oleh seorang Selena. Gila, butuh waktu yang panjang untuk menghilangkan seorang Banana, dan ini adalah sebuah upaya dari Banana untuk wasting time. Apalagi Lordnya udah berjalan, memang udah cukup rugi bagi RRQ Sena, tapi mereka nggak mau rugi lebih bandar lagi. Bahkan lihat Lordnya ngegebuk ke arah seorang Selenanya, langsung dia sekarat. Dan kali ini walaupun gak ada siapa-siapa backup dari RRQ Sena, tetap aja udah cukup merepotkan Bigetron Beta. Setidaknya dari RRQ Sena masih memiliki nyawa tambahan dengan adanya Lord barusan. Tadi War yang luar biasa tadi. Tadi benar untung banget kalau Lordnya itu diambil oleh Yves tadi ya, di pihak RRQ Sena. Tadi kalau Lordnya masuk ke tangan Bigetron, ini game udah kelar. Itu tapi bisa disimpulkan dengan 2 kata loh. Apa? Adu panco. Aduh panco, nggak salah. Permainan Tapi itu masalah durability tadi. tadi mereka tuh udah kayaknya udah menang banget, Iya, tapi betul. waktunya mereka tuh ngejar lagi, terus Cecilionnya muncul, langsung temponya berubah lagi. Oh, ini game udah maju mundur banget nih, capek sih kita. Waduh. Apa ya? Arashi udah capek, kita belum capek tentu saja karena ini benar-benar luar biasa. Ini replay yang luar biasa banget. Banana Onana, dia benar-benar langsung apa ya, bisa dibilang Sang pisang. gila nih pisang molen satu ini loh. Pisang molon. Wah, gimana ya? Kenapa gue bilang pisang molen? Karena banyak lapisannya. Mon pisang molen tuh Iya, montok, dan ini pergerakannya montok banget. Gitu kan. Bikin orang-orangnya pada mentok. Tapi itu repotnya kalau kita pakai Cecilion loh. Kalau kita ditempelin sama orang, bad impact-nya tuh jaraknya ada minimalnya, nggak bisa pas di sebelah kita. Enggak, Jadi tadi pas gue nempel susah buat diurus gitu. Yang Asli. gue amazed dari seorang Banana adalah fokusnya dia untuk ngambil ke arah Cecilion terlebih dahulu. Dengan dia ngambil Cecilion berarti dia nggak bisa dikasih bad impact sama sekali Bener banget. oleh Cecilion, dan itu adalah damage utama yang pastinya bakal bikin down Glue sangat cepat.
Ya gila ini permainan yang menurut gua salah satu best match di DGWP so far Sejauh ini ya. Sejauh ini. Ini Gila. seru banget pertandingan sampai para penonton bayar depan sandu pada berdiri nonton ini semangat banget gua rasa-rasa dan ini dia apresiasi untuk Anarkis dan juga Bigetron Beta Lord yang ke-6 kali ini sudah mulai muncul di Land of Down di menit yang ke-29. 30 menit. Mentar lagi 30 menit kali ini teman-teman dari Bigetron Beta. Cardo di garis depan mencoba untuk mendapatkan satu Lord yang sangat-sangat berharga tersebut. Tapi Banana mencoba untuk split terlebih dahulu, mencoba untuk memberikan suatu penetrasi ke arah belakang dari Bigetron Beta. Tapi masih harus sabar. GG Winters dia udah gak punya Immortal lagi. Dia gak boleh sembarangan untuk bisa masuk ke arah depan untuk ambil weakness di arah lawan-lawannya. Yes, betul sekali. Dan dari Bigetron Beta dan juga Rarkia Senapul sepertinya bisa dibilang dari segi power ini masih equal ya, masih setara. Tapi balik lagi ini adalah permainan momentum kalau di arah late game karena gold udah pasti maksimal, XP pun juga sudah maksimal. Jadi sekarang tinggal momentum dan juga mental aja. Pertarungan mental dan juga momentum bagi Goblak ini dimana sudah ada real moment domination yang di pop up oleh seorang Yi di sana. Coba untuk menghilangkan beberapa crowd control juga, tetapi tiba-tiba ada Yuzong yang mencoba untuk langsung ke belakang menghilangkan seorang Yi di tangan seorang Serena, tapi di sisi GG Winter pun terlockdown oleh seorang Yuzong. Yuzong pun masih mencoba untuk melarikan diri ke arah belakang. Immortality banyak sekali yang terjadi kanan kiri. Banana pun mencoba untuk menjadi salah satu tanker yang sangat berguna lagi seperti sebelumnya, di mana masih memberikan waktu ataupun buying time untuk Anarkis Sena agar bisa mundur kembali. Kuncinya semua ada di Banana sih. Gila dia makan banyak banget damage walaupun dari Red Triple dan juga Warlordnya tumbang. Tapi dengan adanya kehadiran Banana, Bigetron Beta pun gak berani langsung maju ke arah depan. Tapi kali ini Barbosa dan juga Banana head to head di depan sana. Ada Cardo juga Akira menuju ke arah Banana kali ini. Tapi lihat Banana terlalu offside, membiarkan dari GG Winters yang berada di depan. Kali ini Banana apa yang akan kamu lakukan? 5 member dari Bigetron Beta langsung coba untuk menendang. Yes, the way of Dragon. Lele tapi gak kena. Tapi ada Black Dragon Forge dikeluarkan. Banana masih ada flicker, masih memiliki Immortal. Tapi lihat Yuzongnya. Tapi GG Winters dia punya cross of tank, tapi sayang sekali nggak bisa menemukan Yuzong yang make Winter Truncheon dari depan sana. Tapi lihat dari minion yang udah mau masuk ke arah tengah kali ini fokusnya ke arah base. Satu Immortal harus pecah dan Bigetron Beta akhirnya menyelesaikan game panjang kita mengalahkan RRQ